Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Helmi Yusuf MA, serta kepada seluruh para jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur terlupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul, bermuajah, menuntut ilmu di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan ringkan salam terlupa kita panjatkan, kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua selaku penuntut ilmu ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai pengajian, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, baik mereka yang masih ada maupun yang telah tiada, serta kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, wabil khusus kepada pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kepada guru kita kami perkenankan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah, salatan dadimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adatatillah wa farajillah ala ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ilmu dan ilmawati yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah amanah yang selalu dan senantiasa diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir kembali di dalam kajian fikih di Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah memasuki pembahasan tentang zakat. Zakat itu artinya banyak. Ada yang diartikan yang pertama biasanya itu disebut dengan arti an-nama'u. Ya, an-nama itu artinya berkembang, tumbuh. Ya, diharapkan dengan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzaki, maka secara real harta yang dikeluarkannya itu menjadi semakin banyak. Itu dalam konsep Islam seperti itu, ya. Tidak ada pengeluaran apapun yang bentuknya ibadah, mulai dari zakat, ya, sedekah, infak, itu tidak ada yang disebut sebagai pengurangan harta, ya. Manaqasat shadaqatun min malin, tidak akan ada pengurangan harta yang terjadi melalui proses sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya, malah bertambah. Ini konsep Islam seperti itu. Satu, yang kedua, sangat memungkinkan zakat yang dikeluarkan itu bisa berkembang bagi mustahik,
bisa mengembangkan harta tersebut untuk kemudian mengelolanya sehingga menjadi banyak lagi. Ya. Misalnya saja zakat mal, ya, zakat mal yang dikeluarkan oleh seorang hartawan itu apabila diberikan kepada orang yang ahli itu misalnya tapi kurang mampu, maka sangat memungkinkan yang ahli dagang bisa mengembangkan dagangnya, yang mungkin petani bisa mengembangkan pertaniannya, yang juru masak mungkin bisa mengembangkan perdagangan masakannya dan lain sebagainya, ya, sehingga menjadi berkembang. Yang berikutnya adalah disebut dengan arti zakat itu adalah at-tuhru, ya, yaitu yang artinya bersih atau mensucikan, ya. Tadi katakan tuhratun, ya. Kalau zakat fitrah itu katanya tuhratun lisaim, membersihkan bagi orang yang berpuasa. Ya, tetapi tidak semata-mata bagi orang yang berpuasa saja, karena nanti kalau kita perkembangannya lebih lanjut, pelajaran lebih lanjut, itu zakat itu macam-macam, ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat mal itu nanti ada bagian-bagiannya lagi, sehingga dengan demikian, ya, bahwa diharapkan orang yang berzakat itu bisa membersihkan hartanya. Ya, kenapa? Di dalam harta setiap orang itu ada hakul lisa'ili wal mahrum, kata Allah. Ya, itu ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta, tapi dia butuh. Gitu. Ya, ada orang yang memang secara terang-terangan dalam kondisi dia butuh, dia minta. Tapi ada juga orang yang walaupun sifatnya mungkin sudah terdesak, dia pantang untuk meminta. Orang yang kayak begini yang paling susah nih, ya, susah dicari, susah ditemukan, susah juga kita mau ngasih atau enggaknya, begitu, ya, karena dia memang punya muruah tersendiri. Nah, itu makna daripada zakat, ya. Maka ini penting untuk kita pahami baik-baik karena ini terkait dengan pengamalan zakat itu sendiri. Dalam Islam, zakat itu adalah bagian daripada upaya untuk menyebar harta, likaila takuna daulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak semata-mata hanya terkumpul, ya, pada orang-orang kaya saja. Ini Indonesia, ya, kalau seandainya hartanya itu betul-betul dikelola dengan baik, ya, tidak akan ada orang yang miskin di Indonesia. Seharusnya begitu, ya. Kuwait itu produk gasnya itu adalah nomor 2 sedunia. Indonesia yang punya nomor 1. Ya. Berarti kan kalau kondisinya nomor 1 selain jumlahnya banyak dan juga mutunya lebih baik daripada yang. Nah, di Kuwait itu karena pengelolaannya bagus, maka di sana orang pengangguran pun ada gajinya, ya, per individu, ya, per individu itu ada, bapak dapat, istri dapat, anak 1, 2, 3 terus dapat terus semuanya, ya. Jadi mereka di luar gaji itu, andaikan mereka kerja, itu tetap mereka mendapatkan bagian daripada harta yang negara kelola untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, bagi kita sih Indonesia kemiskinan terus makin menurun dari kakek ke anak, ke cucu, ke cicit, miskin semua, ya. Nah, itu. Dan sesuai dengan undang-undang sih memang orang miskin dan udah dipelihara oleh negara, emang sengaja dipelihara terus miskin terus jadinya, kan begitu jadinya. Ya. Nah, bukan ini, ada juga pencerahan bilang kalau negara ini kaya banget dan orang-orang kita kaya banget, yang masing-masing dikit dan gitu. Begini aja deh. Bisa jadi yang pergi haji banyak, ya kan? Kalau yang kaya banyak gitu kan, yang pergi haji banyak, yang umroh banyak, begitu. Dan ya tentunya dengan yang kaya juga mungkin mereka nggak ke masjid kali, tapi kan nanti ada fasilitas yang penting yang bisa dibangun, ya, untuk kepentingan Islam, misalnya ya pesantren,
terus universitas, rumah-rumah duafa gitu misalnya ya. Itu penting. Nah, kita kan permasalahannya nggak seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya orang tertentu bisa memiliki kekayaan yang katanya kalau diukur dengan kekayaannya itu sepulau Jawa itu udah milik dia semua. Ya. Kalau tanah-tanahnya se-Indonesia nih dijadiin satu gitu, nggak terpisah-pisah, itu sepulau Jawa milik dia semua. Ya, dan itu non pribumi. Ya, luar biasanya itu. Udah non pribumi, ya, kayaknya sampai seperti itu, ya, dan itu dibiarkan. Ya, sehingga akhirnya ya yang tertimpa musibah ya rakyat Indonesia itu seperti itu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia zakatul fitri yaitu zakat fitrah an kulli ra'sin sa', ya, pada setiap orang, setiap kepala itu bayarnya adalah 1 sa'. Wa huwa arba'atu amdadin. 1 sa' itu adalah 4 mud. Bimuddin Nabi, ya, dengan ukuran mudnya Nabi, ay bimuddil Madinati, yaitu dengan mud kota Madinah, fi ahlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu nanti saja. Wal maddu, sedangkan wal muddu, sedangkan yang dimaksud dengan 1 mud, ridlun wa thuluthun, ya, 1 liter sepertiga, 1/3 liter. Bil Baghdadi, dengan literan negara Baghdad, ya, 1/3, ya, liter, tapi ukurannya literan negeri Baghdad. Wa jumlatuha, jumlahnya secara keseluruhan, situ mi'atin 600 wa khamsatin 5 wa thamanuna, dan 80 dirhaman, dirham, wa khamsatu asba'in, dan 5/7 dirham. Jadi 685, ya, maaf, 685 5/7 dirham gitu. Ini agak susah nih kalau kita hitung dengan bahasa ini, karena ini memang dibikin pada masa dulunya gitu, ya. Sekarang kalau kita hitung-hitung secara ukuran internasional, itu satu sok, ya, 1 sok itu sekarang menurut mazhab Hanafi ukurannya 3,8 kg, ya, 3,8 kg. Atau menurut mazhab yang lain selain mazhab Hanafi itu sama 2,75 kg. Kalau dihitung-hitung sama dengan 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Nah, akhirnya ya yang enak dah buat kita, daripada kurang mendingan lebih, gitu kan ya, daripada kurang mendingan lebih. Nah, maka umumnya kita kalau yang ya istilahnya duitnya ada lah begitu, dia akan menghitungnya menjadi 4 liter gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ini yang nanti juga menjadi dalil kuat-kuat nih bagi kita nih, zakat, ya. Orang katanya ngomong kalau Nabi kagak ngerjain bid'ah, begitu ya. Nah, ini sekarang kita contohin nih. Nabi dulu kira-kira zakatnya pakai apa? Gandum. Oke, gandum. Bisa gandum, bisa korma kali gitu ya. Kan itu dulu makan pokok atau korma. Terus sekarang kita di Indonesia ada yang zakat pakai gandum. Ada tapi nggak banyak kali ya. Nah, saya juga tapi kagak pernah lihat sih di daerah mana tuh yang zakatnya pakai gandum gitu. Apa kali gandum kasar yang belum ditumbuk, atau gandum gandum tepung gitu. Saya belum pernah dengar tuh. Termasuk berita di Irian gitu misalnya, yang daerah-daerah makan sagu gitu misalnya, saya belum pernah dengar juga kalau di sana zakatnya menggunakan sagu gitu. Umumnya lah sekarang kita bilang ghalib umum di Indonesia, walaupun ada pada daerah tertentu itu kita anulir saja. Secara umum orang Indonesia zakatnya pakai beras. Sekali lagi nih, ya, Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai korma. Nah, tapi orang Indonesia zakatnya pakai beras. Itu berlawanan dengan Nabi. Nah, secara real
itu berarti kita melaksanakan sesuatu yang Nabi kagak kerjain tuh. Yang begitu bid'ah gitu. Nah, makanya orang Wahabi kan dikit-dikit ngomongnya bid'ah. Kalau Nabi dalilnya pokoknya kalau Nabi dikerjain bid'ah, katanya bid'ah deh. Semuanya tuh pokoknya kalau Nabi kagak kerjain hukumnya bid'ah. Kalau udah bid'ah jatuhnya haram. Dolalah, ya kan? Kalau udah dolalah, fitnah, udah. Kayak neraka punya dia aja tinggal jorok-jorokin tuh orang gitu. Lu bid'ah ya, jebur gitu seolah-olah gitu, ya. Padahal banyak, ya. Silakan cari dah kitab hadis manapun, ya, yang bisa menjelaskan bahwa Nabi menggunakan zakat, ya, dengan beras. Enggak bakalan ada. Ini jangan dibolak-balikin nih, orang Wahabi pintar. Kan kalau zakat fitrah kan wajibnya pakai makanan pokok. Tuh, digituin kita tuh, ya kan? Dibolak-balikin supaya dia menang lagi gitu maksudnya gitu. Ya. Tapi giliran dia merasa unggul, dia akan bilang setiap yang Nabi kagak kerjain hukumnya adalah bid'ah. Giliran kita ajuin kayak gini nih, dia bilang itu kan zakat, ya kan? Zakat kan harus pakai makanan pokok. Tuh, kayak gitu. Ya. Jadi diputar balik, dia pengen menang aja selalu tuh begitu, ya. Kalau segala sesuatu selalu harus berdasarkan apa yang Nabi kerjakan begitu, patokannya, wah kita repot banget kan giliran pergi haji. Kudu naik onta dari sini gitu misalnya. Itu berapa ekor onta yang harus kita bawa dari Indonesia ke Arab Saudi sana ke Mekah, terus berapa lama lagi tuh? Kan itu kagak mungkin onta dari sini satu kita bawa ke sana, ya kan? Kagak mungkin lah masa satu onta dari sini jalan suruh ke Mekah begitu. Kalau mati di jalanan, wah, pas berhenti di jalanan di kampung yang tidak ada jual onta gimana tuh gitu kalau begitu? Kan repot lagi kalau begitu. Sama orang Wahabi dibalikin, itu kan urusan dunia katanya tuh, pinternya dia tuh. Urusan dunia mah kagak ada bid'ah-bid'ahnya. Pinter banget orang seperti ya kan? Selalu tuh kita di mondar-mandir bolak-balikin kayak begitu. Dianggapnya bahwa urusan dunia tuh nggak ada hisabnya kali di akhirat. Kalau saya sekarang ngumpul haji ini, itu urusan dunia apa urusan akhirat kalau gitu? Akhirat. Bagi orang Wahabi itu memukul orang, namanya itu urusan dunia, nggak ada urusan akhirat. Jadi sakit hati sama gitu kan urusan sakit hati ini yang jadi masalah. Namanya kan berbuat zalim, ya kan? Iya berbuat zalim. Urusan di dunia kisos ada, berzina. Oh berzina itu mah kagak ada bid'ahnya lah, enak kalau begitu. Kita berzina aja rame-rame kalau begitu. Urusan dunia kan itu kan? Iya. Nah itu tuh. Pinter dah kalau orang Wahabi bolak-balikin kita biar kita kalah atas dasar bahwa Nabi enggak ngerjain itu. Ya, ini zakat nih contohnya gitu ya. Dulu ada lagi Nabi disiapin makanan dob namanya itu ya. Dob itu tuh biawak padang pasir. Kalau kita kan di sini karena banyak sawah ya, biawaknya main air. Kalau di sana nggak ada air, jadi mainnya di padang pasir, namanya dob gitu. Nah itu pada waktu Nabi mau makan, udah disiapin tuh makanannya ibu-ibu di sana gitu, kasakusuk tuh Nabi makan gitu begitu makanan dob. Nah dikasih tahu ya Rasul ini daging yang kami siapkan adalah makanan itu berasal dari daging dob. Anda biasa makan kok? Oh gitu ya kan? Nabi tahu. Mohon maaf kalau gitu. Di kampung kami, di suku kami tidak terbiasa makan dob. Enggak bilang haram, tapi Nabi meninggalkan. Tuh, enggak haram tapi Nabi meninggalkan. Lalu sahabat yang lainnya makan. Nabi meninggalkan makan dob, sahabatnya makan dob. Umat Islam sekarang Nabi kagak tahlilan, orang Indonesia tahlilan, sama gitu kalau begitu. Sama lah, ya kan? Sekali lagi nih, Nabi tidak makan daging dob, sahabat-sahabatnya makan. Nabi tidak tahlilan, kita tahlilan, sama nggak begitu? Sama itu kalau begitu. Lalu kenapa sahabat yang makan dob tidak dibilang bid'ah, tidak bilang dolalah, tidak bilang finnar? Hebat benar kalau begitu tuh. Ya bisa bilang, Abu Bakar bid'ah, dolalah. Kenapa? Makan dob, Nabi kagak makan dob. Mau bilang begitu? Ya. Sahabat Umar, sahabat Utsman, dolalah, finnar. Gara-gara apa? Gara-gara makan dob. Nabi kagak makan dob, makan dia Pak. Tuh jadinya ya yang Nabi tinggalkan itu tidak bisa jadi patokan hukum ya.
Yang Nabi yang dijadikan patokan hukum itu yang Nabi tetapkan atau yang Rasul tetapkan atau yang Al-Qur'an tetapkan halal dan haramnya. Ada amr berarti wajib, berarti harus dikerjakan. Ada nahi berarti kemungkinan besarnya larangan. Kalau larangan yang paling tinggi tingkatnya haram, paling rendah nanti makruh, turun lagi paling ke mubah begitu ya. Jadi kalau kesimpulannya biawak sini Boleh. makruh aja. Boleh. Iya. Kan biawak itu selama-lamanya di air di kaki bisa ya kan? Di darat juga bisa. Iya, di darat juga. Jadi dia memang harus, dan di air pun dia tidak sebagai tempat hidupnya, hanya sebagai untuk nyari makan doang gitu ya. Nyari makan, toh dia nyari makan di darat juga bisa begitu. Makan aja. Iya. Oleh MUI kepiting aja sekarang udah dihalal ya, kepiting. Wah, kalau ketemu orang Wahabi lagi tuh, Nabi dulu kagak makan kepiting, haram tuh makan kepiting, bid'ah ya kan, gitu, rajungan gitu, nggak ada, banyak dah pokoknya yang kagak Nabi makan, yang kagak Nabi kerjain ya kan. Akhirnya kita mau bulan Februari besok bandeng banyak tuh ya. Nabi dulu makan bandeng nggak? Hah? Kagak? Oh, lo rasain lo, yang makan bandeng terbelong, bid'ah semua tuh ya kan. Masuk neraka lo menurut Wahabi ya kan? Gara-gara dulu Nabi tidak pernah makan bandeng gitu ya. Jadi udahlah ya, akhirnya kalau dia pengen menang apa yang kita dikerjain pokoknya dibolak-balik sono kemari ya, kagak istiqomah tuh dengan satu dalil, dengan satu keadaan. Wa man aisara bi ba'di sa'in yalzamuhu ikhrajuhu an wahidin faqat ya. Siapa yang merasa mudah atau yang masih ada padanya sebagian literannya tadi itu ya zamuhu, maka wajib baginya ikhrajuhu untuk mengeluarkan ba'dus sok tadi an wahidin untuk satu orang saja. Jadi gini misalnya nih, saya contohkan buat saya punya anak, punya istri misalnya ya. Kemudian saya wajib mengeluarkan zakat buat saya, buat anak, buat istri. Ternyata ya, satu sok kan tadi 3, liter itu ya, 3,5 liter ya kan? Nah, 3,5 liter, lembangnya 4 liter. Ternyata saya untuk persiapan malam Idul Fitri dan harinya kan kemarin kata begitu tuh ya. Kemarin tuh dikatakan yaumul id wa lailatihi itu ya, apabila lebih makanan pokoknya untuk malam id dan harinya itu begitu, hari id dan malamnya, tanggal 1 malam tanggal 2 tuh kelebihannya tuh di situ doang tuh. Nah, saya perkirain saya, anak dan istri kalau makan 1 liter dah begitu misalnya ya, itu saya persiapkan untuk hari rayanya dan malamnya tuh. Nah, berarti saya butuh 2 liter paling kagak. Cuman itunya yang saya punya, dan tersisa masih ada 1 liter lagi. Ya, saya punya beras 1 liter lagi. Ya, padahal tadi kan kewajibannya 3,5 ya. Nah, lebihnya yang ada itulah yang wajib dizakatkan. Jangan bilang, wah ini mah kagak sampai 3,5 liter. Ya, jadi saya nggak zakat, salah. Ya, kalau kebutuhan saya hari raya Idul Fitri dan malamnya itu terpenuhi dengan 2 liter, masih ada saya lebih punya 1 liter lagi, yang 1 liter itulah yang wajib dizakatkan. Padahal kalau saya hitung satu-satu aja nih, saya, istri dan anak, kali 3 kali 4 kan udah 12 ya, 12 liter. Tapi ternyata yang tersisa hanya 1 liter. Ya, 1 liter itu yang saya harus zakatkan. Untuk siapa? An wahidin faqat, untuk 1 orang saja. Oh, 1 orang. Ya, 1 orang saja. Jadi nggak usah semua keluarga dizakatin. Kalau nggak ada lagi, kan cuma itu doang tuh ya. Kalau seandainya saya punya 3 liter, saya perkirakan 2 liter buat hari raya dan malamnya. Terus 3 liternya saya zakatin semua. Lah hari raya sama malamnya saya makan apa kalau begitu? Lapar. Nah, itu ya. Maka kalau saya perkirakan saya butuh 2 liter untuk saya, istri dan anak. Nah, sisanya 1 liter. Ya, 1 liter itu untuk siapa? Untuk kepala keluarga. Hanya 1 orang saja. Nah, itu begitu aturannya. Ini berarti kan nih, mohon maaf ya.
Jangan sampai ada orang fakir miskin yang ngaku dia miskin, kagak punya beras atau nggak punya harta banyak, lalu nggak ngeluarin zakat fitrah. Di masjid biasanya yang udah jadi panitia itu kalau ngeluarin zakat tanggal berapa biasanya? Minggu sebelum Id. Seminggu. Nah, anggaplah yang bagian akhir kira-kira tuh, yang bagian terakhir dah Malam takbiran. malam takbiran. Kita ambil dah yang dapat 2 hari sebelum hari raya, ada kan berarti kalau gitu? Iya. Karena dari seminggu kita udah ngeluarin kan, udah nyalurin itu begitu ya. Nah, ini ada orang dari Masjid Al Anwar, cukuplah dapat satu hak beras begitu, satu hak zakat. Mungkin kita bagi itu 4 liter kali ya kalau saya gitu ya. Ini kan baru satu masjid nih, ya, satu masjid dari Al Anwar doang tuh. Bisa jadi dia akan dapat zakat lagi, ya, dari mananya begitu. Nah, anggaplah kalau seandainya dia punya saja dua zakat gitu misalnya, yang jumlahnya mencapai 4 liter. Emang kalau dilihat dari segi ekonomi dan lain sebagainya, dia masuk dalam kategori orang miskin kali misalnya, orang fakir kali misalnya. Tapi tuh kalau dihitung-hitung makan 8 liter buat hari raya sama malamnya cukup nggak? Lebih. Wah, ada orang yang makan 8 liter, nggak ada. Ya, 8 liter itu bisa buat 20 orang tuh kalau kita, ya kan? Itu. Nah, maka jangan berkata, gua orang susah, gua orang miskin, ya kan? Gua kagak wajib zakat. Itu masih ada 8 liter di situ. Perkirain kalau 8 liter itu pada hari raya dan malamnya butuhnya berapa? Ya, hari raya dan malamnya doang tuh sebenarnya yang dihitung. Oke dah, lebihin kalau begitu. Untuk 2 hari, hari raya dan besoknya tanggal 2 Syawal tuh misalnya begitu. Anggap dibutuhin misalnya 3 liter gitu misalnya. Itu masih ada 7 liter kalau betul, atau 5 liter lain sebagainya. Nah, itu yang dia wajib dikeluarin, walaupun pada dasarnya dia boleh dapat dari zakat juga begitu. Jangan kemudian merasa bahwa dirinya ya tidak punya harta dan sebagainya lalu nggak mau ngeluarin zakat. Yang namanya zakat fitrah itu tidak memandang kaya dan miskin, ya, nggak memandang kaya dan miskin, memang wajib. Kalau zakat yang lain, orang miskin, orang fakir, memang dia hak untuk diberikan begitu ya. Tapi kalau zakat fitrah itu setiap kepala wajib, ya, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, miskin dan kaya juga termasuk. Dia kalau punya kelebihan maka dia wajib untuk mengeluarkannya. Nih ya, hati-hati nih kita. Di annahu maisuruhu, karena itulah yang dianggap baginya sebagai kemudahannya gitu ya. Sisa yang tadi tuh ya, sisa yang 1 liter tuh yang tadi saya contohkan di awal, itulah yang mudah baginya. Walau wajada ba'da sa'in aw sa'aini, ya, kalau dia mendapatkan sebagian sa', ya, atau 2 sa', qaddima nafsuhu, maka dia mendahulukan dirinya, tsumma zaujatuhu, kemudian istrinya, tsumma waladuhu shaghir, kemudian anaknya yang paling kecil. Kan tadi setiap orang 1 sok tuh ya. 1 sok tuh 3,5 liter. Sekarang tadi yang pertama, kalau 1 sok 3,5 liter, dia punya cuma 1 liter. Dia 1 liternya keluarin untuk dirinya sendiri. Nah sekarang kalau dia punya 1 sok, ya, atau 2 sok, nah maka keluarin untuk dirinya dulu. Nah baru kemudian istrinya, baru kemudian anak yang paling kecil, ya, anak yang paling kecil dulu. Kalau dia punya anak berapa, 5 misalnya, yang kecil masih umur 1 tahun 2 tahun gitu misalnya, dia tuh yang didahulukan, ya. Kenapa? Mungkin saja abangnya, ya, udah bisa nyari duit kali begitu, ya, entah dagang, entah ngapain, pokoknya, ya, yang penting dia udah bisa carilah begitu misalnya. Maka yang didahulukan adalah anak yang paling kecil, ya, karena yang paling kecil yang paling tidak mampu untuk mencari gitu kira-kira. Kalau tadi tinggal 1 liter kita keluarin, besoknya habis itu kita punya beras, kita nggak wajib bayar utang itu, tambahin 3 liter lagi. Kalau dia belum terbit matahari masih ada, ya, belum terbenam matahari misalnya, ya. Jadi kewajiban zakat fitrah itu berakhir
tanggal 1 bulan Syawal ya sampai maghrib. Tuh ya. Ini orang miskin sih, cuman anaknya 7. Ya. Dibawa itu anaknya lebaran ke rumah saudara-saudara. Orang miskin anaknya banyak. Orang bagi-bagi itu anaknya, nih orang katanya si Anang yang bagi 50.000, kumpulin banyak di rumahnya, sampai sejutaan tuh. Anaknya 7 ya kan? Itu udah hari raya, masih ada hari raya dan belum terbenam matahari. Bisa beli beras gitu 1 juta? Bisa, bayar tuh. Jangan dikira kemudian gua orang miskin, gua orang susah. Nggak bisa begitu. Orang miskin sama orang susah kan kewajiban zakatnya sama, ya kan itu. Berarti kita nambahin yang 3 liter lagi botol. Ya terusin lagi yang kurangnya, gitu aja. Yang penting yang pada hari utamanya sebelum hari raya Idul Fitri itu, yang 1 liter atau yang sebagiannya gitu ya. Nah itu udah keluarin duluan, kan itu yang wajib, gitu yang utamanya. Kalau masih besok atau hari raya baru dapat duit lagi, hari itu buru-buru beliin beras masing-masing anak kalau cukup duitnya ya kan. Nah, sekarang beras karena ada yang berapa? 10.000 ada ya? 10.000 ada. Kalau tuh anak masing-masing dapat 100.000 kan bisa beli beras loh gitu ya kan? Zaman sekarang kan orang lebaran kemungkinan besar 100.000 aja hari pertama dapat itu dapat. Ya. Iya. Ya kayaknya mesti dah pokoknya kalau orang Betawi ya, orang Betawi itu kayaknya tuh hampir-hampir ya kalau kita ini kayaknya kita banyak yang nyiapin gitu anak-anak tuh buat yang datang. Terus terang kalau saya tuh ya kan memang di sekitar saya itu banyak itu kita kan biasa 2 kali 5.000 aja ya. Iya. Yang datang kita kasih itu yang 5.000 kalau tiap rumah dia datang dapat 5.000 gitu misalnya ada 10 rumah dapat 50.000 udah bisa beli 4 liter kalau begitu ya atau bahkan 3,5 liter udah dapat gitu. Dibeli beras kagak dibeli mutasan ya kan. Iya, kan karena apa? Karena orang tuanya kadang-kadang ya nggak tahu, udah kagak tahu nggak ngaji lagi ya kan. Udah kagak ngaji, ustadznya dicelek melulu lagi diomongin. Ya ampun, ayo ya kan. Sabar. Iya. Ada orang yang begitu tuh ya gitu. Nah, ya. Jadi mulai dari dirinya sendiri, istri, baru kemudian anak yang paling kecil gitu. Ya. Li'annahu a'jazu karena anak yang paling kecil itu adalah yang paling lemah, ya. Summal abu kemudian bapaknya, summal ummu kemudian ibu. Tuh, ya. Anak kita berarti kalau kita tadi punya 5 itu anak yang paling kecil, yang kelima dulu, ya. Berarti 1 2 3 4 belakangan, ya. Kalau masih ada sisanya lagi berarti bapak kita dulu. Kalau bapak kita termasuk yang kita jamin makannya sama kita, ya. Tapi nggak boleh kalau udah begitu tuh nggak boleh kita zakatin sama bapak kita tuh, ya. Saya menjamin makanan sehari-hari buat bapak saya. Nah berarti saya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat buat bapak saya. Tetapi zakat tersebut kagak boleh saya serahkan kepada bapak saya lagi. Ingat tuh gitu ya. Zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang kita jamin makanannya. Kan kita dijamin juga makanannya. Doi makanan yang kita jamin zakat diambil juga lagi sama dia atau kita serahin. Salah kalau begitu. Ya, kalau saya sekali lagi menjamin makanan orang tua saya hari-harinya, saya yang punya kewajiban untuk ngeluarin zakatnya. Tapi ngeluarinnya untuk orang lain. Nama bapak saya, nama ibu saya itu saya keluarin, tapi diserahin kepada orang lain. Walaupun bapak saya, ibu saya misalnya miskin, tidak boleh zakat itu saya serahkan kepada bapak dan ibu saya karena dia adalah sudah saya jamin makannya sehari-hari itu, ya. Mantal zamuhu nafaqatuhu tuh adanya di situ tuh, ya, gitu. Kecuali mohon maaf, ya, kalau bapak saya itu tidak saya jamin makannya. Ya, ibu saya tidak saya jamin makan minumnya. Nah, boleh mungkin saya mengeluarkan zakat untuk dia. Tapi yang begitu tuh sebenarnya sama. Ya, kalau ada anak melihat orang tuanya masuk dalam kategori fakir dan miskin, maka jatuhlah
nafkahnya kepada si anak tuh begitu. Maka kalau nanti si anak yang bertanggung jawab nafkahnya itu, ya dia yang mengeluarkan zakatnya, tapi tidak boleh diserahin kepada bapaknya itu, harus diserahin kepada mustahik yang lainnya, gitu. Tuh, jadi bapak ibu gitu. Nah, baru suma waladuhul kabir al-ajiz anil kasbi. Baru kemudian anaknya yang besar tapi belum mampu untuk berusaha, belum nyari duit tak gitu ya kan? Udah ada, udah gede tapi belum bisa nyari duit gitu misalnya ya. Summal ariqa, kemudian budak-budak ya. Kita di sini kata-kata. Watajibun niyatu, dan wajib niat fi zakatil jami, pada zakat seluruhnya. Al jami'i anwa'il amwaliz zakawiyati, yaitu pada semua macam-macam harta zakat. Ini yang kadang-kadang lupa ini ya. Makanya di masjid kita tulis tuh ya niat zakatnya, terus kita bimbing kalau kagak bisa. Emang harusnya begitu ya. Karena ada orang yang ini kalau dia ke masjid tuh untung tuh di situ ya. Dia ngeluarin zakat di masjid, panitia zakat itu membimbingnya untuk membacakan niatnya begitu. Yang bahayanya nih ya, dia ngeluarin zakat tapi nyelonong sendiri aja. Diserahin dah tuh kepada Nyai Ano, engkong ini ya kan, kong nih zakat buat anak saya, kong nih Nyai nih zakat buat anak saya. Diniatin kagak itu, cuma serahin doang. Apa bedanya nyerahin 4 liter beras sebagai zakat dan nyerahin 4 liter beras bukan zakat? Ya, yang membedain adalah cuman niatnya doang, gitu. Ya, kalau nggak ada niat, maka akhirnya nyerahin 4 liter beras itu menjadi sama, hanya sekedar memberikan saja begitu. Kita nih misalnya terbiasa gitu ya, karena kita punya duit kan gitu. Nah, anggaplah kita mau berbuat baik sama orang-orang susah di sekitar rumah kita. Setiap minggu hari Jumat kita udah atur tuh si fulan beliin beras 4 liter. Itu mah kakek ngomong, kakek niat juga kakek jadi masalah ya. Di luar Ramadan dan bukan zakat ya, beliin aja 4 liter. Mau niat mau kagak itu urusan belakangan ya. Tapi pas di bulan Ramadan kepada orang-orang tersebut dikeluarin lagi dengan niat zakat ya. Buat saya, buat anak saya, anak-anak keluarin begitu aja lagi karena ada kebiasaan ya kan. Tuh kasih pulang 4 liter. Cukup buat keluarga kita semuanya. Nah, ame bulan yang lalu, ame minggu sekarang yang bulan Ramadan, apa bedanya kalau begitu? Nah, sama aja dari sisi pengeluarannya dan pemberiannya. Tapi ada sisi perbedaan yang menjadi perubah ya, pemberian di bulan-bulan yang lalu dengan pemberian zakat di bulan Ramadan itu begitu. Beras yang tentu juga ya. Beras itu saya biasa makan beras yang 10.000 gitu misalnya ya. Terus giliran Ramadan ya itu juga yang saya bayar karena itu yang saya biasakan begitu ya kan. Udah. Giliran Ramadan nyerahin aja udah kan. Ya, ini zakat udah segitu doang begitu ya kan. Tidak ada niat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Nah, ini berarti kalau begitu akhirnya setiap amal yang dikerjakan tanpa ada niat maka dinyatakan batal kalau begitu ya. Nabi sudah mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan sahnya itu hanya dengan menggunakan niat. Kenapa sih Nabi harus ngomong begitu? Tadi tuh ya, ada satu perbuatan, ada satu ibadah yang bentuknya sangat sama dengan adat. Ibadah sama dengan adat. Adat itu kebiasaan. Ya. Kita terutama yang perempuan nih. Kalau mandi, pagi mandi enggak? Nih cewek. Mandi enggak? Jarang ya mandi ya. Cewek kagak mandi itu tetangga 7 rumah kebawaan semua tuh. Ya kan? Ya mau mandinya bagaimana itu urusan masing-masing ya kan. Ada mungkin yang memang suka gitu setiap saat kalau dia mandi, ya mandinya benar-benar mandi basah serumahnya gitu ya kan. Nah sekarang setiap hari dia mandi. Pas datangnya haid, ada mandi hadas besar kan?
Apa bedanya mandi hadas besar dengan mandi hari biasa? Bedanya. Hah? Cuma niatnya doang. Sabunnya yang dipakai tentu juga, airnya tentu juga, yang diguyur ya badannya tentu juga kan. Nah, maka dengan niat itu merombak yang tadinya menjadi kebiasaan menjadi ibadah. Itu begitu. Maka wajib bagi setiap kita yang mau mengeluarkan zakat, wabil khusus orang tua ya, yang nanti mengeluarkan kepala keluarga lah maksudnya, yang nanti akan mengeluarkan buat istri, buat anak-anaknya, dia harus niatin ya zakatnya itu. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Saya mengeluarkan zakat untuk saya ya, untuk istri saya dan untuk anak-anak saya. Sudah cukup segitu ya, disertai mungkin fardhan lillahi ta'ala begitu. Yang lebih rinci boleh. Saya mau keluar zakat untuk saya, untuk istri saya pulana, untuk anak saya pulan, untuk anak saya pulana, untuk anak, disebutin namanya satu persatu. Nah, itu lebih rinci lagi, lebih baik lagi gitu ya. Zakat itu pengeluaran yang sebenarnya tidak ada sunnahnya ya, nggak ada zakat sunnah. Zakat itu semuanya hukumnya wajib ya, termasuk zakat fitrah. Mana ada zakat fitrah yang sunnah ya, nggak ada. Nah, maka kalau dikatakan segala sesuatu yang hanya ada fardunya saja, maka meniatkannya itu bisa umum ya. Cukup dengan mengatakan saya niat mengeluarkan zakat fitrah buat saya. Udah selesai sampai di situ. Saya niat mengeluarkan zakat saya untuk istri saya. Pulana sebutin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah buat anak saya gitu. Karena memang hukumnya sudah fardu. Ada sholat. Nah, sholat itu ada sunnahnya ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu bedanya kan itu doang. Ba'diyah sama qobliyah itu aja tuh. Kalau seandainya kita sholat zuhur nih ya, yang membiasakan sholat zuhur qobliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat gitu, dengan surat gacuannya kuliah kuhu ya kan surat gacuan tuh. Baju masih kender juga udah gacuan masih kender aja lah ya kan. Ganti akhirnya main apa-apa ya kan. Nah, kalau bisa dibiasain ya, sholat zuhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4, zuhurnya 4. Itu kan berarti 4 rakaat zuhur sama 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah kan jumlahnya sama. Sembahyangnya juga kalau digabung sekaligus 4. Ya begitu caranya. Di rakaat kedua itu dipakein tahiyat awal begitu ya. Nah, kalau yang membedakan berarti antara qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur dan sholat zuhurnya itu hanya niatnya saja ya. Nah, begitu tuh pentingnya melaksanakan niat gitu. Fayakfi, maka cukup ya, hadza zakatun tuh katanya. Ini tuh hartanya gitu ya. Ini harta saya atau beras saya, zakatun adalah sebagai zakat. Li'annaha, karena zakat la takunu illa fardhan, tidak pernah terjadi kecuali fardu tuh ya. Jadi kalau kita niatin, saya niat ya, ini zakat buat saya tuh begitu. Ini zakat buat istri saya seperti itu. Au hadza shadaqah al-mafruḍah awil wajibah, atau boleh menyebutnya kalau sedekah, kalau ada sedekahnya nih nyebutnya bukan zakat, tapi nyebutnya sedekah, maka sebutin kata-kata mafruḍah atau wajibah, karena sedekah itu umumnya adalah sunnah begitu ya. Maka au saya niat mengeluarkan sedekah wajib gitu ya, atau sedekah fardu kalau bahasa kita kata. Walayafi, dan tidak cukup hadza shadaqatu mali, ini sedekah harta saya tuh, nggak cukup tuh. Kenapa? Lisid kiha bi shadaqati tatawwu'i, karena bisa jadi sama dengan sedekah sunnah tuh begitu ya. Nggak boleh, karena hukum sedekah tanpa ada kata wajib itu bisa jadi beralih kepada kebiasaan sedekah sunnah tuh gitu. Kayak tadi tuh saya setiap hari Jumat, tiap minggu ngasih orang 4 liter. Itu kan hukumnya sunnah kalau begitu ya. Tiba-tiba datang bulan Ramadan, nah wajib dikatakan mafruḍah. Ini sedekah wajib buat saya, ini sedekah fardu buat saya. Untuk apa? Untuk membedakan dengan sedekah-sedekah yang sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau nyebutnya zakat,
nggak perlu untuk dikatakan fardu atau wajibnya. Kenapa? Karena semua zakat, khususnya zakat fitrah di sini nih, itu semuanya hukumnya adalah wajib, nggak ada yang sunnah. Gitu. Wala dan tidak cukup juga hada sadaqah, ya, hada as-sadaqah, ya, ini adalah sedekah. Lisidqiha bidzalika wa bi ghairil mali, ya, karena bisa sesuai, bisa sama nyebut yang demikian dengan sedekah sunnah atau dengan sedekah selain harta, ya. Kat tahmidi wa tasbihi, sama seperti ngucapin tasbih dan ngucapin tahmid dan tasbih itu. Nah, jadi kalau tadi dibilangnya sedekah mali tuh, ya, sedekah harta, nah itu nggak cukup karena nanti sedekahnya di situ masih berlaku umum, sangat memungkinkan sama dengan sedekah yang sunnah. Tapi kalau sedekahnya dipakai nawaitu atau hada mali li sedekah misalnya gitu, ya kan, hada as-sedekah. Nah itu khawatir nanti bisa sama dengan sedekah sunnah, bisa juga sama sedekah dengan selain, ya, sedekah harta begitu. Waladan tidak cukup juga hada fardu mali, ini kewajiban hartaku, ya, kagak ada sebutan zakatnya gitu. Bisidqihi bil kafarati, karena bisa jadi sama dengan bayar kafarat, wan nadri, dan juga bayar nazar. Ya, saya nazar misalnya, ya, kalau saya sembuh dari penyakit saya mau sedekah tuh, ya, tuh sedekahnya itu jadi wajib tuh, ya. Tapi kalau seandainya dia ngomong, ya, hada fardu mali, boleh udah tuh, ya, karena itu hanya untuk menggugurkan nazarnya saja gitu. Wala yajibu ta'yinul malil mukhraji, dan tidak wajib untuk menentukan harta yang dikeluarkan anhu darinya fin niyati, di dalam niatnya. Yang penting saya mengeluarkan zakat tuh begitu, atau zakat mal dah, supaya tidak umum gitu, ya. Nah, terus apakah harus disebutin saya niat mengeluarkan zakat kambing saya? Nah, itu nggak perlu katanya nyebutin kambingnya, nyebutin ontanya, katanya kagak perlu, ya. Kalau kana indahu khamsu ibilin, andaikan ia mempunyai 5 ekor unta, wa arba'una syatan, dan memiliki 40 ekor kambing, fa akhraja ini mestinya syata ini, ya. Maka dia mengeluarkan 2 ekor kambing, ya kan, zakat 5 ekor unta kan 1 kambing tuh, ya. Zakat 40 ekor juga 1 kambing, lalu dia mengeluarkan 2 kambing. Nawiyan az-zakata, dengan niat dia mengeluarkan zakat, walam yu'ayyin, tapi dia tidak menentukan yang mana zakat kambing, yang mana zakat unta, ajza'ahu, cukup tuh begitu, ya. Saya peternak, ya, baru punya 5 ekor unta, tapi udah 1 tahun tuh, ya, udah saya kelola, ya, 1 tahun ini akhirnya unta saya jadi 5 ekor. Anggap dah, saya mulai zakat memelihara onta saya bulan Januari 2021. Ya, saya punya 2 tuh, laki, jantan dan betina. Ya, kawin sampai bulan Desember 5. Maka saya udah punya nisab namanya tuh, dan udah memeliharanya selama 1 tahun. Zakat 5 ekor unta, 1 kambing. Tuh, satu peternakan saya punya tuh. Sisi lain, dalam waktu yang sama saya juga beternak kambing, ya. Saya beli 10 ekor kambing, beranak tuh, ya, 1 tahun. Jumlahnya sekarang sudah 40 ekor, ya. 40 ekor kambing, zakatnya 1 kambing. Nah, saya ambil dah kambing 2 biji, 2 ekor, ya kan. Saya niatin ini zakat harta saya, tanpa dibilangin ini zakat ontak saya dengan kambing yang berwarna hitam putih, nggak penting, ya kan. Ini zakat ontak saya yang berwarna coklat, ya, nggak penting seperti itu. Cukup bilang saja ini, ya, zakat saya,
Ya, segitu saja itu sudah cukup. Jadi berapa nih? Berapa? Boleh, sama 10. Kayak akan ngomong, ya kan? Baik deh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, langsung ke Ustaz. Ya Ustaz ada ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi hamdan wa salli ala nabiyyina muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa taj'alna wa min asyarri wa qulubana wa qulubana al-arifin wa ahdina wa yassirna al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.